sekarang kita sampai ke bakat mengembangkan lain, yaitu individualization. Nah, dari 34 bakat, tema bakat yang ada di talent mapping. Orang yang mempunyai bakat yang tinggi di individualization mampu melihat keunikan dari masing-masing orang secara individual. Jadi dia itu bisa melihat orang, langsung melihat karakternya, langsung melihat keunikannya. Jadi dia tidak pernah melihat orang banyak itu langsung oh sama atau dianggap sama, tidak. Bagi dia orang itu spesial, orang itu unik sehingga dia tuh akan memperhatikan keunikannya apa. Dan dia tuh punya kemampuan untuk memikirkan gimana orang-orang yang unik, yang beda-beda kekuatan ini dapat bekerja sama secara produktif. Nah, secara natural orang-orang individualization itu punya kemampuan itu. Sehingga dia pada saat sebentar saja ketemu orang, dia bisa melihat ini karakternya ini karakternya ini. Dan ini sangat bermanfaat. Karena pada saat orang itu individualisasinya tinggi, dia bisa mempersonalize gitu ya. Pada saat dia berhadapan dengan satu orang, dia bisa dengan cara yang nyaman bagi orang itu. Karena dia memperhatikan apa yang membuat orang itu unik dan bagaimana keunikan itu mungkin bisa dia istilahnya dimengerti gitu. Sehingga lebih nyaman bagi orang itu untuk berhubungan, untuk berdiskusi dengan orang-orang yang mempunyai bakat individualization karena dia paham. Nah, dia juga bisa mengajukan pertanyaan yang tepat ya kalau untuk mengumpulkan informasi, kemudian dia bisa menguji kecocokan pendapatnya ya tentang suasana perasaan seorang. Jadi artinya dia itu bisa mengambil, bertanya sehingga dia bisa memahami, oh iya, ini seseorang ini karakternya seperti ini. Nah, karena dia punya secara ini kekuatannya adalah kesukaannya untuk memahami orang lain yang berbeda itu. Secara naluri orang-orang ini suka ya, orang-orang yang berbakat individualization ini suka mengamati gitu, gaya gitu, cara berpikir, motivasi masing-masing orang. Jadi secara naluri dia memperhatikan. Sehingga ini memudahkan dia dalam bekerja sama, memudahkan dia dalam bergaul, memudahkan dia dalam melakukan personal approach kepada masing-masing orang. Dan ini jelas penting ya untuk beberapa peran ini sangat bisa istilahnya terpakai gitu ya. Karena pada saat kita di bidang yang harus berhubungan sosial, di mana kita ada interaksi gitu ya. Kalau kita berhubungan orang-orang yang paham dengan kita, orang yang nyaman, bisa mengerti apa yang kita pikirkan, sehingga dalam berkomunikasi bisa enak, dalam apa yang kita suka dia paham. Nah ini akan memudahkan. Nah, sehingga ini peran-peran di banyak hal ya yang membutuhkan itu kayak manajer ya, jelas sebagai leader, manajer dia harus paham nih anak buahnya supaya orang buahnya bisa bekerja dengan baik. Atau penasihat ya, jelas penasihat kan dia memperhatikan sehingga dia bisa bernasihat yang pas gitu ya untuk dipahami karena dia bisa memberi nasihat dengan nyaman. Rekrutmen ya, rekrutmen jelas HRD gitu atau istilah bagi rekrutmen itu dia bisa melihat apakah satu orang ini perlu dipahami dengan cepat atau cocok nggak untuk pekerjaan ini dan rekrutmen itu. Karena rekrutmen ini kan sekali seseorang merekrut karyawan yang tidak cocok atau salah itu biayanya akan besar sekali, habis uang gitu. Kalau misalnya orang ternyata nggak cocok di bidang yang dibutuhkan. Kayak orang HRD bagus juga emang kalau ada individualization di situ. Supervisor jelas ya, supervisor karena membernya itu perlu dipahami. Pengajar, nah di beberapa hal pengajar-pengajar yang memahami muridnya mungkin bisa membuat personalization ya, jadi bisa mempersonalize pada saat kondisi-kondisi tertentu yang si anak itu atau si murid itu atau mahasiswa itu membutuhkan bantuan langsung atau perhatian darinya.
Penulis artikel ya bisa, penulis artikel juga, karena penulis artikel akan menjelaskan tentang seorang penulis akan menjelaskan misalnya kayak novelis gitu ya, secara detail, terutama secara seorang manusia digambarkan, apa istilahnya, karakternya secara detail, karena dia memang biasa memperhatikan itu di dunia nyata gitu. Kemudian sales ya, sales kenapa? Sales itu karena dia akan pengaruhi orang agar membeli gitu ya. Nah, sehingga kalau dia bisa, memahami apa yang dibutuhkan dengan individualization-nya, nah ini akan membantu sekali. Nah, mungkin itu tentang individualization, eee, itu bisa terus diperkuat ya dengan, banyak menggunakannya dalam aktivitas-aktivitas yang membutuhkan itu. Eee, dan memang ini sesuatu yang penting, untuk bisa memahami orang, memahami sekitar kita, baik itu, dunia kerja, bisnis, pergaulan maupun keluarga ya.